Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini aku akan membahas mengupas tuntas seputar rikmen akhir, supervisi, sidang kelulusan akhir atau pantukir, SPN dan Sepolwan. Nah, mau tahu videonya seperti apa? Oke, langsung aja. Silahkan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Nah, sebelumnya aku minta maaf kepada teman-teman karena memang untuk belakangan ini aku agak jarang upload karena memang ada beberapa hal dan juga aku sedang persiapan untuk pindahan, jadi aku masih ngepack atau kemas-kemas barang. Jadi kalau aku agak jarang upload, silahkan mohon dimaklumi ya teman-teman. Oke, langsung aja. Seperti yang sebelumnya sudah pernah aku bilang ke teman-teman, silahkan teman-teman prepare atau persiapkan semuanya dengan sebaik mungkin. Jadi untuk jaga-jaga dari segala kemungkinan yang akan terjadi. Karena mengingat persaingan dalam tes itu akan semakin ketat. Dan setiap tahunnya itu pasti ada perbedaan dalam tahapan seleksi. Jadi silahkan teman-teman itu banyak-banyak untuk terus berdoa, terus berjuang, jangan lupa jaga fisik, jaga mental, dan jaga kesehatan sampai di tahap akhir. Oke, untuk yang pertama aku mulai dari rikmen akhir. Nah, sebelumnya untuk teman-teman yang belum tahu atau belum nonton video seputar rikmen akhir, silahkan teman-teman bisa cek di video yang sudah pernah aku upload. Cek di YouTube channelku. Di situ ada seputar rikmen akhir. Jadi bisa teman-teman cek di situ. Nah, kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan dalam rikmen akhir ini? Oke, langsung aja. Jadi yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman di rikmen akhir ini adalah semua berkas asli. Jadi berkas asli itu meliputi ada ijazah dan SKHU teman-teman. Dari ijazah SD itu sampai SMA atau SMK yang nantinya akan dicek oleh Diknas. Jadi panitianya tuh dari Diknas. Terus ijazah dan SKHU MI sampai MA. Biasanya untuk MI atau madrasah ini akan dicek oleh panitia dari Kemenak. Terus kemudian adalah akte kelahiran, KTP, KK. Ini biasanya akan dicek oleh panitia dari Dukcapil. Terus SKCK dari Polres teman-teman. Terus biasanya kalau teman-teman punya sertifikat nasional, silahkan teman-teman bisa dilampirkan. Itu digunakan sebagai pendukung atau bisa jadi nilai plus atau tambah bagi teman-teman yang punya sertifikat nasional untuk lomba-lomba tertentu. Dan dokumen lainnya yang menjadi persyaratan dalam seleksi penerimaan calon anggota Polri ataupun TNI. Kira-kira apakah ada sistem gugur atau TMS di pemeriksaan rikmen akhir ini? Terus kira-kira apa saja yang dapat membuat gugur atau TMS di rikmen akhir ini? Oke, langsung aja. Untuk rikmen akhir ini penilaiannya itu dinilai secara kualitatif, yaitu ada sistem gugur, MS ataupun TMS. Jadi di sini sistemnya adalah sistem gugur atau MS dan TMS. Jadi silahkan teman-teman persiapkan persyaratan administrasi akhirnya sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Kira-kira hal-hal apa saja yang dapat menggugurkan di rikmen akhir ini? Oke, hal-hal yang dapat menggugurkan dalam rikmen akhir ini adalah jika teman-teman ada yang tidak lulus di ujian sekolah SMA atau waktu SMA, maka di seleksi penerimaan tes anggota Polri ataupun TNI, teman-teman juga akan digugurkan atau gagal. Ini bagi teman-teman yang kemarin daftar menggunakan rapot atau masih kelas 3 SMA. Terus berikutnya yang membuat gagal adalah dokumen bukan dokumen asli atau hasil duplikat atau bisa dibilang palsu. Jadi jangan sekali-kali teman-teman membuat duplikatnya atau kayak di scan terus di print lagi. Misalkan kayak ijazah, SKHU, akte, KK, dan KTP. Silahkan kalau ada kesalahan atau ada yang hilang, silahkan diperbaiki
atau silahkan diurus, itu biasanya bisa. Terus domisili kurang dari 2 tahun. Ini bagi teman-teman yang ikut domisili paman, om, atau wali yang lain. Silahkan ini diperhatikan baik-baik, karena nanti kalau menggunakan sistem domisili dan teman-teman ketahuan bahwa teman-teman itu domisilinya kurang dari 2 tahun, itu teman-teman nanti bisa digugurkan atau di TMS-kan, atau bisa juga tidak diloloskan. Terus berikutnya adalah data kurang atau tidak lengkap. Jadi silahkan teman-teman baca benar-benar persyaratannya, silahkan dicek lagi persyaratannya, pastikan semuanya itu sudah benar dan sudah lengkap. Terus berikutnya yang membuat gagal adalah teman-teman tidak dapat hadir pada saat pelaksanaan tes. Misalkan di Rikes atau di Rikmin akhir teman-teman tidak bisa hadir karena teman-teman sakit atau teman-teman kena musibah, tapi semoga aja itu tidak terjadi kepada teman-teman. Jadi silahkan teman-teman jaga diri dan jaga kesehatan dengan sebaik mungkin selama proses seleksi ini berlangsung. Terus juga kegagalan bisa disebabkan karena terdapatnya kesalahan dalam berkas. Misalkan ada nama teman-teman di ijazah dan di KTP itu ada yang tidak sama atau kurang, atau namanya salah, atau ada nama dari orang tua teman-teman yang juga salah atau tidak sama, intinya tidak sama, disingkat salah, itu biasanya berpengaruh dalam Rikmin akhir. Jadi hal ini juga bisa menyebabkan teman-teman di TMS-kan atau digugurkan, karena mengingat itu persaingannya semakin ketat dan lain-lain sebagainya. Jadi intinya silahkan teman-teman prepare semuanya dengan sebaik mungkin, jangan sampai ada yang data yang kurang ataupun data yang salah. Silahkan dicek atau diteliti secara baik-baik sebelum berkas itu dikumpulkan atau disetorkan. Selanjutnya aku akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan seputar pemeriksaan Rikmin akhir ini. Oke, yang pertama ini ada, apakah SKCK dan surat keterangan sehat itu perlu diperpanjang, Bang? Ini jawabannya adalah perlu. Jadi SKCK dan surat keterangan sehat itu perlu diperpanjang. Karena kalau di tempat polresnya aku itu, jadi sebelum pelaksanaan Rikmin dikasih tahu oleh panitia bahwa untuk dokumen yang sudah habis masa aktifnya atau sudah kadaluarsa untuk segera diperpanjang atau diperbaharui. Nah, biasanya untuk SKCK kalau masa aktifnya itu lewat dari bulan November, biasanya masih aman dan tidak perlu diperpanjang. Silahkan untuk SKCK teman-teman yang masa aktifnya ada di bulan Oktober atau pertengahan di bulan November, silahkan teman-teman kalau bisa diperbarui secepat mungkin, selagi mungkin masih ada kesempatan atau waktu untuk bisa memperbaikinya. Biasanya juga untuk surat keterangan kesehatan itu biasanya berlaku 2 bulan. Jadi untuk jaga-jaga, silahkan teman-teman perpanjang atau diperbaharui. Jadi tidak ada salahnya kita untuk prepare atau sedia payung sebelum hujan. Jadi seandainya nanti teman-teman ditanya atau diminta, teman-teman itu udah siap. Jadi untuk surat keterangan sehat itu biasanya berlakunya 2 bulan sejak surat itu dikeluarkan. Terus untuk SKCK itu biasanya berlaku selama 6 bulan. Ada juga yang lebih, jadi tergantung dari tanggal pembuatan teman-teman. Terus pertanyaan berikutnya adalah, Bang, bagaimana kalau ijazah atau SKHU itu hilang? Aku bantu jawab. Jika ada berkas teman-teman yang hilang atau ada kesalahan, segeralah diurus. Jadi teman-teman tinggal minta surat keterangan dari sekolah, terus kemudian minta surat keterangan kehilangan dari Polres setempat, kemudian tinggal dibawa atau diurus ke Diknas. Ini untuk ijazah SMA atau SMK. Terus ke Kemenak itu untuk yang lulusan madrasah atau MA. Bang, saya ikut di KK, wali, atau om, atau paman, dan lain-lain. Apakah perlu membawa KTP orang tua? Jawabannya adalah, silahkan jika teman-teman menggunakan wali, silahkan bawa KTP dari wali teman-teman. Dan siapkan juga KTP orang tua teman-teman.
nanti biasanya diminta itu atau ditanyakan. Jadi ketika teman-teman ditanyakan atau diminta, teman-teman udah punya atau sudah megang KTP-nya. Nah, jika teman-teman jauh atau tidak punya dan lain-lain sebagainya, silahkan bisa teman-teman juga lampirkan atau bawa fotokopiannya, atau bisa di print warna. Tapi kalau bisa sebisa mungkin silahkan teman-teman pinjem KTP orang tua teman-teman untuk sementara, jadi untuk jaga-jaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Berikutnya, Bang, NIS atau NISN antara di SD, SMP, SMA, SMK, atau MA punya saya itu ada yang berbeda atau salah. Solusinya adalah silahkan teman-teman cek NISN yang sudah terdaftar. Bisa teman-teman cek di web NISN, silahkan teman-teman masukkan nomor NISN teman-teman. Jika di situ ada atau muncul, biasanya itu adalah NISN yang sudah terdaftar. Biasanya NISN yang terdaftar itu yang terakhir dipakai yang waktu di SMA atau SMK atau MA. Nah, untuk teman-teman yang NISN yang bermasalah, entah itu salah atau berbeda, silahkan teman-teman tinggal minta surat keterangan ke sekolah teman-teman. Jangan lupa untuk lampirkan surat keterangan tersebut pada saat pemberkasan. Jangan lupa juga untuk difotokopi dan dilegalisir. Kalau bisa dilebihkan buat jaga-jaga, nanti seandainya ada panitia yang ngecek terus diminta, teman-teman sudah punya berkasnya. Terus pertanyaan berikutnya yang sering ditanyakan oleh teman-teman, Bang, kalau misal berkas ada yang salah tapi sudah dikumpulkan, apakah nanti bisa diganti? Jawabannya adalah silahkan teman-teman persiapkan saja data yang sudah benar atau diperbaiki. Jadi silahkan teman-teman perbaiki terlebih dahulu, terus dipersiapkan. Nanti untuk jaga-jaga, semisal nanti ditanya atau diminta oleh panitia, silahkan teman-teman tinggal kasih aja. Jangan lupa selama proses seleksi ini berlangsung, teman-teman jangan lupa untuk banyak-banyak berdoa. Semoga dalam tes itu diberikan kemudahan dan kelancaran, dan panitia yang ngecek adalah orang-orang yang baik. Jadi intinya sebelum berkas itu dikumpulkan, silahkan teman-teman cek semua data-data dan pastikan semuanya sudah lengkap dan benar. Oke, berikutnya, Bang, untuk lulusan 2020 yang masih belum menerima ijazah, bisa menggunakan SKL aja nggak, Bang? Oke, jawabannya itu tidak ada masalah. Silahkan teman-teman lampirkan berkas yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan. Jadi bagi teman-teman yang dulu ketika mendaftar itu masih kelas 3 SMA, silahkan teman-teman lampirkan surat keterangan dari kepala sekolah, atau ada yang bilang surat rekom dari kepala sekolah, terus surat keterangan lulus beserta nilainya, atau bisa disingkat SKL, dan raport kelas 3 semester 1. Tapi nanti kalau ijazahnya sudah keluar, silahkan teman-teman persiapkan, karena biasanya nanti akan diminta juga. Jangan lupa difotokopi dan dilegalisir. Terus berikutnya, Bang, izin, raport diperlukan atau tidak? Oke, aku bantu jawab. Jadi raport itu diperlukan hanya untuk teman-teman yang waktu mendaftar itu masih kelas 3 SMA, yaitu yang dibutuhkan raport semester 1. Jadi untuk raport SD atau SMP itu tidak diperlukan. Nah, nanti untuk ijazah yang sudah keluar silahkan dipersiapkan. Jangan lupa juga difotokopi dan dilegalisir, karena biasanya akan diminta. Dan bagi teman-teman yang sudah lulusan tahun sebelumnya, tahun 2019, 18, 17 dan sebelumnya, itu bisa menggunakan ijazah saja. Jadi tidak perlu melampirkan raport lagi. Intinya harus disesuaikan dengan persyaratan yang diminta. Berikutnya, Bang, apakah perlu membuat berkas baru atau berkas yang 4 rangkap itu lagi untuk Rikmin akhir? Jawabannya adalah tidak usah atau tidak perlu. Jadi berkas yang nantinya akan diperiksa di Rikmin akhir itu adalah berkas yang dicek saat Rikmin awal. Jadi teman-teman tidak perlu membuat lagi berkas rangkap 4 itu. Kecuali nanti ada berkas yang kurang atau salah atau kadaluarsa dan lain-lain. Nanti biasanya akan
diinfokan oleh panitia. Tapi silahkan untuk jaga-jaga, silahkan teman-teman cek sendiri data-data dari teman-teman, cek legalisir teman-teman, terus cek stempel, cek nama dan lain sebagainya. Silahkan sambil dipersiapkan cadangan rangkapnya untuk jaga-jaga dari segala kemungkinan. Jadi catatan di sini adalah intinya, semisal ada data yang kurang atau salah, kadaluarsa, tidak sama, dan lain sebagainya. Misalkan contoh kayak nama di ijazah, di SKHU, akte, KK, KTP, dan berkas-berkas yang lainnya, silahkan teman-teman sesegera mungkin untuk memperbaikinya atau dipersiapkan cadangan yang sudah diperbaiki untuk jaga-jaga dari segala kemungkinan yang akan terjadi. Karena proses seleksi itu akan semakin ketat. Jadi sebisa mungkin kesalahan-kesalahan kecil itu sudah tidak terjadi lagi. Silahkan teman-teman prepare semuanya, dicek lagi. Pastikan semuanya sudah benar dan tidak ada yang kurang. Oke, berikutnya masalah supervisi. Nah, untuk teman-teman yang masih belum tahu atau belum nonton video seputar supervisi dan pantokir ini, silahkan teman-teman bisa cek di video yang sudah pernah aku upload. Cek di channelku, silahkan cek di sini. Untuk pengecekan yang umum dicek lagi di supervisi, ini bagi teman-teman yang kemarin nanya. Jadi untuk proses seleksinya itu hampir sama dengan tahapan pengecekan saat di request 1. Jadi biasanya di supervisi ini teman-teman akan dicek lagi itu tinggi badan atau TB dan berat badan teman-teman atau BB, terus tensi dari teman-teman. Silahkan jaga tensi teman-teman. Teman-teman harus banyak-banyak istirahat. Terus mata teman-teman nanti akan dicek dari plus min, buta warna atau tidak, mata killer atau mata juling, terus THT, maaf ini ada kesalahan, THT dari telinga, hidung, dan tenggorokan. Jadi silahkan teman-teman jaga itu semua. Terus gigi dan karang gigi, pastikan gigi teman-teman itu sudah bersih dari karang gigi. Terus biasanya kesemaptaan jasmani itu akan dicek lagi, ya bisa dari lari juga, renang juga, atau kesemaptaan jasmani B seperti pull up, sit up, push up, shuttle run, dan lain sebagainya. Terus tes postur atau antropometri, biasanya ini akan dicek di bagian luar. Jadi kan panitia itu udah megang nilainya, jadi teman-teman akan dilihat nilai dari teman-teman secara keseluruhan. Jadi untuk teman-teman yang nilainya agak kecil, itu bisa ada kemungkinan itu akan dicek atau diperiksa lagi. Begitupun juga dengan nilai teman-teman yang nilainya agak tinggi juga, cuman ketika dilihat dari orangnya, wah ini kayaknya tidak meyakinkan, itu bisa dicek juga. Jadi silahkan teman-teman prepare semuanya dengan sebaik mungkin, karena semua aspek itu bisa akan dicek lagi oleh panitia. Terus teman-teman ada yang nanya lagi, bang apakah untuk varises atau varikokal tes renang request 2 itu akan dicek lagi? Oke, aku bantu jawab. Jadi untuk yang umum dicek itu seperti yang sudah aku jelasin di atas tadi. Jadi untuk pengecekan lain-lain itu nanti tergantung dari panitia yang ngecek apakah perlu dicek ulang atau tidak. Jadi setiap peserta itu nanti bisa tidak sama apa saja yang akan dicek, tergantung dari panitianya, terus tergantung juga dari nilai. Jadi jika nilai teman-teman agak rendah, itu bisa ada kemungkinan akan dicek ulang oleh panitia. Begitupun juga jika nilai teman-teman itu tinggi, tapi pas dilihat pesertanya, oh ini kok kayak tidak meyakinkan, itu bisa juga akan dicek ulang. Jadi tujuan dari pengecekan ini adalah untuk memastikan apakah peserta-peserta yang lolos sampai tahap ini itu sudah masuk dalam kriteria atau standar penilaian atau tidak. Nah, nanti jika ada peserta yang tidak memenuhi standar dalam penilaian, misalkan
Ketika dicek lagi tinggi teman-teman itu ada yang kurang atau di bawah 165, ini bisa ada kemungkinan teman-teman akan digugurkan atau di TMS-kan oleh panitia. Intinya silahkan prepare semuanya dengan sebaik mungkin. Teman-teman banyak berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran saat tes, jaga fisik, jaga mental, jaga kesehatan sampai tahap akhir. Terus berikutnya adalah sidang kelulusan akhir atau pantohir. Nah, bagi teman-teman yang pernah nanya, Bang, di sidang kelulusan akhir atau pantohir itu kita ngapain sih? Nah, di sidang kelulusan akhir atau pantohir ini kita akan mendengarkan pengumuman penentuan siapa saja peserta-peserta yang akan lolos terpilih atau LT dan lolos tidak terpilih atau LTT dengan cara di ranking atau di peringkat berdasarkan nilai akhir atau NA dari para peserta yang sudah disesuaikan dengan kuota diktuk yang sudah ditentukan. Jadi peserta yang dikatakan lulus terpilih atau LT itu adalah para peserta yang masuk ke dalam ranking atau peringkat kuota yang sudah ditentukan dan akan mengikuti pendidikan di SPN untuk pria dan sepoluan untuk bintara wanita. Jadi peserta yang dikatakan lulus terpilih atau LT itu adalah para peserta yang masuk ke dalam ranking atau peringkat kuota yang sudah ditentukan dan akan mengikuti pendidikan di SPN itu untuk bintara PTU dan Bakomsus pria dan sepoluan itu untuk bintara wanita atau poluan. Untuk peserta yang lulus tidak terpilih atau LTT adalah para peserta yang lulus namun tidak terpilih atau bisa dikatakan para peserta yang berada di ranking atau peringkat di bawah jumlah kuota yang sudah ditentukan. Misalkan jumlah peserta yang masih bertahan adalah 700 dan kuota pendidikan yang dibutuhkan adalah 500. Otomatis akan dibuang 200 peserta. Nah, 200 peserta dari urutan atau ranking terbawah inilah adalah para peserta yang dinyatakan lulus namun tidak terpilih. Untuk teman-teman yang belum mengetahui jumlah kuota di seluruh Indonesia untuk tahun ini atau tahun 2020 ini aku akan share lagi atau membagikan infonya lagi. Yang sebelumnya sudah pernah aku share di video seputar rencana jadwal seleksi penerimaan Polri. Nah, untuk kuota pendidikan Akpol itu kemarin dibutuhkan kurang lebih 250 peserta, terdiri dari pria itu 220 dan wanita sebanyak 30. Nah, untuk Tamtama kemarin itu dibutuhkan sebanyak 400 peserta. Jadi terdiri dari 300 Brimob dan 100 Polair. Nah, sedangkan untuk Bintara itu sendiri itu kuota pendidikannya itu sebanyak 10.275. Berikutnya aku akan memberikan perhitungan analisa. Jadi untuk jumlah kuota per Polda, jadi ini menurut analisa saya. Jadi seandainya dibagi rata, itu cara ngitungnya adalah jumlah kuota pendidikan itu dibagi jumlah provinsi. Jadi kan kuota pendidikan tadi dibutuhkan 10.275. Dan untuk jumlah provinsi yang ada di seluruh Indonesia adalah kurang lebih 34. Jadi kurang lebih untuk jatah rata-rata atau minimal itu tiap Polda bisa dapat minimal itu 302 peserta. Jadi untuk catatan di sini, jadi kemungkinan minimal kuota diktuk yang didapat tiap Polda adalah kurang lebih minimal itu 302 peserta. Dan kemungkinan untuk jumlah maksimalnya itu adalah kurang lebih 2/3 atau kurang lebih 65% dari kuota minimal atau sekitar itu 500 sampai 600. Dan ini juga disesuaikan dengan lokasi atau jumlah pendaftar karena tiap Polda jumlah pendaftarnya itu tidak sama atau berbeda. Jadi kemungkinan untuk jumlah pendaftar terbanyak itu akan mendapatkan kuota pendidikan lebih banyak.
Jadi sekitar kurang lebih 500 sampai 600. Ini hanya analisaku aja, jadi bisa ada kemungkinan pengurangan atau penambahan dari jumlah kuota yang sudah ditentukan. Tapi yang terpenting silahkan teman-teman prepare semuanya dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, agar itu teman-teman bisa berada di ranking kuota pendidikan yang sudah ditentukan. Berikutnya adalah kuota DIPA. Nah, bagi teman-teman yang pernah nanya, Bang, kuota DIPA itu apa? Jadi kuota DIPA itu sendiri adalah daftar isian pelaksanaan anggaran. Jadi kuota DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Jadi untuk permisalan atau contohnya bisa teman-teman baca contohnya di sini seperti ini. Jadi kuota DIPA itu diibaratkan jatah yang diperoleh tiap polda untuk bisa mengikuti pendidikan. Misalkan di Polda A seperti ini nih, untuk Akpol jatahnya 18, untuk Bintara sebanyak 577, untuk Tamtama sebanyak 14. Ini khusus di Polda A saja. Jadi contohnya seperti itu. Jadi kuota DIPA itu adalah jatah yang diperoleh masing-masing polda untuk mengikuti pendidikan. Cara menghitung jumlah kuota. Sebelumnya aku pernah dapat info kalau untuk cara menghitung kuota polda ini berlaku untuk Bintara PTU pria. Itu untuk cara menghitung kuota tiap poldanya adalah 2/3 dari jumlah peserta PTU pria yang ikut melaksanakan Rikes 2. Jadi 2/3 kali peserta PTU pria yang ikut di Rikes 2, bukan yang lulus di Rikes 2 loh, tapi yang ikut atau sidang menuju ke Rikes 2. Itu seperti itu, atau kira-kira kurang lebih itu sekitar 60 sampai 65% dari jumlah peserta yang masih bertahan. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk Bintara Polwan itu perhitungannya hampir sama dengan Bintara PTU pria. Dan untuk Bintara Polwan biasanya sudah ada kuotanya tersendiri. Jadi sudah ada kuotanya masing-masing. Jadi silahkan teman-teman bisa cek lagi infonya waktu pengumuman seleksi akademik, atau bisa teman-teman hitung dengan rumus yang sudah aku jelasin tadi. Sedangkan untuk Bintara Bakomsus, Rekpo, Afirmatif itu ada juga kuotanya tersendiri. Biasanya untuk kuotanya nanti akan ditentukan oleh panitia pusat atau merupakan kebijakan dari Mabes Polri. Jadi kemungkinan akan disesuaikan dengan kebutuhan. Berikutnya aku akan mencoba untuk menganalisa cara menghitung jumlah kuota Polres. Jadi bagi teman-teman yang pernah bertanya, Bang, gimana cara menghitung jumlah kuota tiap Polres? Jadi di sini aku hanya akan sedikit memberikan gambaran analisanya seperti apa. Jadi untuk perhitungan kuota Polres ini berdasarkan analisa pribadiku, itu kemungkinan itu didapat dari jumlah peserta Polres yang masih lolos ke Pantohir, itu dibagi dengan jumlah peserta Polda yang lulus ke Pantohir dikalikan dengan kuota Polda yang ditentukan. Oke, di sini aku akan kasih contoh. Misalkan jadi peserta Polres dari teman-teman itu yang lolos ke Pantohir adalah 30, terus peserta Polda yang lolos ke Pantohir adalah 600, terus kuota Polda yang dibutuhkan misalkan 500. Jadi untuk perhitungannya bisa contohnya seperti ini. Jadi 30 itu dibagi 600 tinggal dikalikan 500, itu hasilnya 15.000 dibagi 600. Jadi kurang lebih itu untuk kuota Polresnya adalah 25 orang. Jadi catatan di sini adalah ini hanyalah prediksi dari saya pribadi. Yang terpenting adalah untuk teman-teman, silahkan teman-teman itu harus masuk ke dalam kuota Polda. Jadi silahkan maksimalkan nilai di setiap tahapan tes agar
teman-teman bisa berada di antara urutan ranking teratas atau berada dalam kuota Polda yang sudah ditentukan. Terus Bang, bagaimana cara menghitung nilai akhir atau menentukan peringkatnya? Jadi untuk menentukan ranking atau peringkat, bisa teman-teman hitung sendiri nilai akhirnya dengan cara untuk Bintara PTU. Untuk menghitung nilai akhirnya adalah teman-teman tinggal masukkan nilai psiko dikalikan 35 ditambah dengan nilai UJK dikalikan 25 ditambah dengan nilai tes akademik dikalikan 40, itu dibagi dengan 100. Jadi hasilnya itu udah seperti itu. Untuk mengetahui rankingnya ya teman-teman harus mengetahui nilai dari semua peserta, baru nanti bisa teman-teman tahu teman-teman ada di urutan atau ranking berapa. Terus berikutnya untuk Bintara Bakomsus, untuk menghitung nilai akhirnya adalah nilai tes psiko dikalikan 35 ditambah nilai kesemaptaan jasmani dikalikan 20 ditambah nilai TKK dikalikan 45. Nah, untuk tes psiko di sini adalah tes psiko pertama yang digunakan. Jadi untuk psiko kedua itu hanya untuk menentukan atau menggugurkan para peserta yang tidak memenuhi syarat di psikotes 2. Jadi untuk rumusnya bisa teman-teman hitung sendiri di sini. Jadwal atau tahapan tes silahkan bisa teman-teman cek di sini sendiri. Biasanya ini didapat di grup chassis masing-masing Polres. Silahkan bagi teman-teman yang belum punya atau tidak dapat, silahkan bisa minta ke temannya atau tanya adminnya di grup chassis. Agar apa tujuannya? Biar teman-teman tahu itu tahapan seleksinya nanti apa aja, biar bisa juga nanti dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Soalnya masih banyak teman-teman yang belum tahu, masih nanya, Bang, supervisi itu kapan? Terus Bang, sidang kelulusan akhir itu pantohir kapan? Nah, dari sini bisa teman-teman cek. Untuk versi lengkapnya silahkan teman-teman cek di grup chassis masing-masing. Jadi teman-teman sekarang masih berada di tahapan tes psikotes tahap 2 atau PSI. Jadi di sini kurang beberapa hari lagi akan selesai. Berikutnya di tertanggal 1 sampai dengan 5 November itu teman-teman akan melaksanakan rikmin akhir. Jadi silahkan sebelum pelaksanaan ini teman-teman sudah persiapkan semuanya dengan sebaik mungkin. Terus pada tanggal 6 November teman-teman akan mendapatkan pengarahan dari tim supervisi Panpus. Terus berikutnya tanggal 8 November itu tim supervisi Panpus akan berangkat ke Panda. Nah, berikutnya tanggal 9 sampai tanggal 11 ini teman-teman akan melaksanakan supervisi Panpus. Jadi silahkan di tahapan ini teman-teman harus benar-benar jaga kesehatan teman-teman. Terus maksimalkan kemampuan teman-teman, jangan sampai ada penurunan kualitas atau nilai dari teman-teman. Terus tanggal 12-nya itu adalah pengumuman sidang terbuka kelulusan akhir atau pantohir. Jadi bagi teman-teman yang pernah nanya, Bang, kapan pantohir itu dilaksanakan, ya kurang lebih itu pada tanggal 12 November. Terus berikutnya kalau teman-teman sudah lulus, jadi di sini teman-teman ada jeda 2 hari untuk mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan. Biasanya nanti teman-teman akan mendapatkan info kira-kira peralatan apa yang perlu dibawa oleh teman-teman. Jadi bisa teman-teman tanya juga di grup WA chassis Polres teman-teman sendiri. Terus berikutnya kira-kira tanggal 15 itu chassis itu akan tiba di SPN atau Sepolwang. Terus tanggal 16-nya teman-teman akan melakukan persiapan pembukaan Diktuk Bintara Polri. Terus tanggal 17-nya adalah pelaksanaan pembukaan Diktuk Bintara Polri tahun 2020. Silahkan prepare semuanya dengan semaksimal mungkin agar teman-teman bisa lolos. Ini sudah tinggal beberapa langkah lagi teman-teman akan menjadi calon anggota Polri. Oke, berikutnya aku akan menjelaskan tentang SPN dan Sepolwan.
Nah, kira-kira apa itu SPN dan apa itu sekolahan? Oke, langsung aja. Jadi SPN itu merupakan kepanjangan dari Sekolah Polisi Negara. Jadi di mana tempat nanti teman-teman akan melaksanakan pendidikan. Jadi silahkan teman-teman persiapkan semuanya dengan sebaik mungkin. Oke, untuk SPN akan aku jelaskan lebih rinci lagi. Jadi SPN itu kepanjangan dari Sekolah Polisi Negara, yaitu lembaga pendidikan bagi anggota badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dalam hal ini adalah Polisi Negara Republik Indonesia. Jadi SPN di sini merupakan tempat pendidikan untuk Bintara PTU dan Bintara Bakomsus pria. Berikutnya adalah Sepolwan. Jadi untuk Sepolwan itu kepanjangan dari Sekolah Polisi Wanita. Jadi Sekolah Polisi Wanita atau biasa disingkat dengan Sepolwan ini adalah Sekolah Polisi Wanita Garbawiyati Putri Bayangkara, mendidik, membentuk, menempa generasi penegak Pancasila. Nah, biasanya Sepolwan ini merupakan tempat pendidikan untuk Bintara Polwan atau polisi wanita. Tujuan dari Sepolwan ini adalah untuk mewujudkan visi dan misi Sepolwan yang telah ditetapkan dalam beberapa tujuan, yaitu antara lain: yang pertama, terselenggaranya pendidikan pembentukan brigadir Polwan dan pendidikan pengembangan spesialisasi Polwan yang profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Terus yang kedua adalah terselenggaranya pelatihan Polri yang terprogram, sistematis untuk memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan Polri. Terus yang ketiga adalah terwujudnya penataan fasilitas pendidikan di Sepolwan yang mendukung operasional pendidikan secara optimal. Terus ada juga teman-teman yang bertanya, Bang, kira-kira berapa lama pendidikan di SPN? Jadi setelah nantinya teman-teman dinyatakan lolos menjadi calon siswa Bintara Polisi atau Casis Bintara Polisi, maka selanjutnya akan mendapatkan pendidikan polisi di Sekolah Polisi Negara atau SPN, dan lama pendidikannya adalah kurang lebih 7 bulan. Terus ada juga teman-teman yang bertanya, Bang, apa bedanya polisi dan BRIMOB? Jadi kalau BRIMOB itu punya tugas dan fungsi khusus di kepolisian, sementara Samapta memiliki tugas dan fungsi pencegahan, penjagaan, pengawalan, dan tindakan pertama di TKP. Setiap ada demonstrasi atau aksi teror, Kops mobil atau BRIMOB itu akan selalu hadir. Ada yang bertanya juga, Bang, apa bedanya Akpol dan SPN? Jadi SPN itu merupakan diktuk untuk Bintara yang pelaksanaan pendidikannya hanya selama 7 bulan. Tapi kalau Akpol itu diktuk untuk perwira yang masa pendidikannya adalah kurang lebih selama 4 tahun. Larangan yang tidak boleh dilakukan saat teman-teman melaksanakan pendidikan polisi. Jadi setelah nanti teman-teman dinyatakan lolos menjadi calon siswa Bintara Polisi atau Casis Bintara Polisi, maka selanjutnya akan mendapatkan pendidikan polisi di Sekolah Polisi Negara atau SPN, dan lama pendidikan kurang lebih 7 bulan. Jadi dalam proses pendidikan akan mendapatkan sejumlah pelatihan, baik pelatihan fisik, materi pengetahuan, sampai dengan kedisiplinan. Jadi meskipun dinyatakan lolos menjadi Casis Bintara Polisi dan menjalani pendidikan di SPN, jadi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman bisa dinyatakan gagal menjadi polisi kalau teman-teman misalkan pada saat masa pendidikan di SPN teman-teman itu sering melanggar aturan yang sudah ditentukan. Jadi teman-teman bisa nanti akan dikeluarkan. Jadi sebelum mengetahui lebih jauh tentang larangan apa saja yang harus dihindari ketika tengah menjalani pendidikan SPN, maka aku akan menyajikan uraian singkat tentang bentuk latihan apa saja yang ada di SPN. Oke, langsung aja. Jadi berikut latihan yang harus dihadapi pada
saat teman-teman menempuh pendidikan di SPN. Yang pertama, itu teman-teman 2 bulan pertama, para Casis Bintara Polri itu akan mendapatkan pelatihan fisik setiap hari. Jadi berupa latihan lari yang dilakukan setiap hari dan fisik-fisik lainnya. Terus berikutnya adalah setelah 2 bulan berlalu, maka latihan fisik mulai dikurangi. Jadi lebih banyak teman-teman nanti akan mendapatkan materi, wawasan, dan pengetahuan. Terus hal-hal lain yang perlu teman-teman ketahui juga adalah biasanya setelah pengumuman sidang kelulusan akhir atau pantokhir, itu ada jeda waktu selama 2 hari untuk teman-teman persiapan sebelum berangkat ke SPN atau Polwan. Jadi nanti untuk nyuci baju sendiri teman-teman. Terus teman-teman tidak boleh dijenguk oleh orang tua atau wali selama masa pendidikan. Jadi nanti ada waktunya tersendiri. Cuti juga nanti ada waktunya tersendiri. Terus untuk koper atau tas nanti juga biasanya sudah disediakan atau ada jatahnya dari SPN. Terus untuk obat-obatan juga sudah disediakan. Terus setelah dilantik biasanya akan ditugaskan di wilayah teman-teman masing-masing atau bisa ditugaskan di wilayah lain. Tapi yang terpenting adalah mau ditaruh di wilayah manapun, teman-teman harus siap dengan segala kemungkinan. Berikutnya adalah larangan yang tidak boleh teman-teman lakukan saat pendidikan di SPN. Yang pertama adalah Casis Bintara Polisi itu tidak diperbolehkan menggunakan handphone atau HP, sehingga kita tidak dapat melakukan komunikasi dengan orang lain, termasuk kedua orang tua kita dan orang-orang terdekat kita. Jadi handphone atau HP ini nanti akan diberikan ketika mendapatkan agenda izin bermalam di luar atau IBL. Selanjutnya teman-teman tidak boleh melakukan pelanggaran aturan terutama moral, seperti melakukan pencurian, karena pencurian ini tidak mencerminkan sikap moral dari seorang polisi. Terus berikutnya adalah tidak boleh melakukan perzinahan, menunjukkan sikap amoral kepada pelatih maupun satuan polisi. Sikap amoral di sini itu memiliki arti sebagai sikap yang melanggar pada benar dan salah. Jadi sikap ini selalu berhubungan dengan hal-hal yang berbau negatif, tidak etis, jahat, bahkan kejam. Terus berikutnya adalah tidak boleh menikah. Jadi teman-teman tidak diperbolehkan menikah pada saat tengah menjalani pendidikan SPN. Baru setelah melakukan proses pendidikan SPN, nantinya Casis Bintara Polisi itu akan diperbolehkan menikah, tetapi sebelumnya harus ada izin dan menjalani sidang terlebih dahulu. Jadi tujuannya di sini adalah untuk memberikan izin nikah pada anggota polisi yang akan melaksanakan pernikahan. Dan sidang pernikahan ini adalah sifatnya wajib dilaksanakan bagi seluruh personel Polri beserta calon pasangannya yang akan melangsungkan pernikahan. Selanjutnya adalah peserta tidak boleh meninggalkan barak SPN tanpa izin. Jadi teman-teman tidak diperbolehkan untuk meninggalkan tempat pelatihan pendidikan sebelum masa pendidikan berakhir. Jadi kalaupun nanti boleh atau diperbolehkan, harus ada izin tertentu melalui agenda izin bermalam atau biasa disebut dengan IBL. Nah, itulah tadi larangan-larangan yang tidak diperbolehkan oleh teman-teman selama teman-teman mengikuti atau sedang menjalani masa pendidikan di SPN. Jadi untuk catatan, jika teman-teman atau Casis Bintara Polri melakukan pelanggaran, maka ancamannya itu berupa pengeluaran dari polisi dan dinyatakan gagal di dalam seleksi. Jadi silakan teman-teman patuhi segala macam aturan atau peraturan yang berlaku selama proses pendidikan di SPN. Jadi di sini perlu teman-teman ingat juga, jadi di saat teman-teman nanti itu merasa sudah tidak kuat dan merasa lelah saat melakukan pendidikan di SPN,
Jadi teman-teman harus ingatlah bahwa di luar sana itu ada orang-orang yang selalu mendoakan teman-teman, yaitu doa dan air mata dari kedua orang tua teman-teman yang akan selalu mendoakan anaknya. Pak, Bu, doakan anakmu ini semoga menjadi orang yang sukses, menjadi seorang abdi negara yang amanah. Jadi di saat teman-teman nanti sudah merasa lelah, pasrah, dan ingin menyerah, ingatlah ada doa-doa dari kedua orang tua teman-teman. Doa dari ayah teman, doa dari bapak teman-teman, dan doa dari ibu teman-teman. Kuatkan diri, ingatlah mereka, betapa mereka selalu berdoa dan meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa agar anak-anaknya itu selalu diberikan kesuksesan, agar anak-anaknya itu bisa menjadi orang yang bermanfaat dan berguna untuk nusa dan bangsa. Ingatlah akan wajah-wajah mereka, Pak, Bu, maafkan aku karena selama ini telah membuatmu sering menangis. Silahkan tanamkan pada diri teman-teman, Ibu, aku sayang Ibu, aku sayang Bapak, aku sayang Ayah. Maafkan anakmu ini yang selalu membuatmu kesal dan meneteskan air mata. Silahkan teman-teman tanamkan juga pada diri masing teman-teman. Pak, Bu, semoga aku bisa mengangkat harkat dan derajat kalian semua. Maafkan anakku ini jika selalu berbuat salah dan dosa. Namanya orang tua pasti akan menginginkan yang terbaik buat anak-anak mereka. Mereka pasti akan berdoa yang terbaik. Selalu memberikan, akan selalu memberikan hal yang terbaik buat kita semua. Apakah kita sudah membahagiakan mereka semua? Apakah kita sudah membuat mereka tersenyum? Silahkan teman-teman, buatlah mereka bangga selagi mereka itu masih ada, dan buatlah mereka itu menangis bahagia atas kesuksesan yang sudah kita raih. Cium kaki mereka, cium tangan mereka, cium kening mereka, cium pipi mereka, dan peluk mereka erat-erat.
Buatlah mereka bangga ke diri kita. Buatlah mereka menangis bahagia dengan prestasi kita. Buatlah mereka banggakan kita. Angkatlah harkat dan martabat mereka. Jadi silahkan teman-teman benar-benar berjuang. Ingat akan perjuangan orang tua kita. Ingat akan doa-doa mereka. Mereka menyekolahkan kita agar kita menjadi orang yang sukses, agar kita menjadi orang yang berpendidikan, agar kita bisa mengangkat harkat dan martabat mereka. Bisakah kita membalas jasa-jasa mereka? Bisakah kita membuat mereka tersenyum dan bahagia? Bisakah kita semua membuat mereka bangga? Pak, Bu, anak, Bu, silahkan teman-teman ucapkan, Pak, Bu, anakmu sekarang sukses berkat usaha dan doamu yang selalu menyertai di setiap langkahku untuk menuju sukses. Maafkan aku teman-teman kalau menyangkut masalah keluarga, terutama kedua orang tua kita, terutama ayah dan ibu kita. Aku terkadang merasa sedih karena sampai saat ini aku juga belum bisa membahagiakan mereka, belum bisa membuat mereka menangis bahagia atas prestasi. Belum bisa membuat mereka menangis bahagia atas kesuksesan kita. Tapi aku yakin di dalam diri teman-teman semua pasti ada kemauan dan keinginan yang kuat untuk bisa membanggakan mereka semua, untuk bisa mengangkat harkat dan martabat mereka semua, untuk bisa menjadi anak yang sukses, bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agama, bangsa, dan negara Indonesia tercinta ini. Amin. Maafkan aku teman-teman. Jadi untuk masalah yang berhubungan dengan orang tua, aku pasti tidak bisa menahan emosi aku, karena orang tua adalah segala-galanya dalam hidupku, karena mereka adalah segala-galanya bagiku. Maafkan aku teman-teman kalau aku jadi sedih. Silahkan kuatkan fisik dan mental teman-teman semua. Tunjukkan bahwa teman-teman bisa sukses dengan usaha dan kerja keras dari teman-teman sendiri. Silahkan raih kesuksesan dan cita-cita teman-teman. Persiapkan semuanya dengan sebaik mungkin, karena aku yakin di setiap ada doa, usaha, kemauan, dan kerja keras, pasti akan ada kemudahan untuk bisa kita menuju kesuksesan. Dan kita tidak akan pernah tahu hasilnya akan seperti apa kalau kita tidak pernah melakukan perbaikan, dan kita tidak pernah mau berusaha, dan kita tidak pernah mau untuk mencobanya. Silahkan coba, terus bertahan, berlatih, berjuang semaksimal mungkin.
ketika gagal silahkan bangkit, gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi, karena dengan begitu mental kita akan kuat, kita akan menjadi orang yang besar dan sukses. Yuk teman-teman, kita berdoa bersama-sama, semoga kita semuanya bisa menjadi orang yang sukses, amin, bermanfaat, bisa menjadi orang yang bisa membanggakan kedua orang tua kita, amin, dan bisa menjadi orang yang berguna untuk agama, bangsa dan negara Indonesia tercinta ini, amin. Nah, untuk teman-teman yang nantinya lolos terpilih, jangan lupa aku akan tunggu komen dari teman-teman, aku akan tunggu respon dari teman-teman ketika teman-teman sudah lolos seleksi, lolos pendidikan, dan resmi menjadi seorang abdi negara, yaitu seorang anggota Polri ataupun TNI. Silahkan teman-teman nanti ceritakan pengalaman teman-teman agar bisa dijadikan sebagai motivasi buat teman-teman yang lain yang lagi sekarang mempersiapkan diri untuk seleksi di tahun berikutnya, atau buat adik-adik tingkat kita yang juga sedang mempersiapkan diri untuk seleksi di tahun berikutnya. Nah, itu aja yang bisa aku share kali ini seputar perizinan akhir, supervisi, terus sidang kelulusan akhir atau pantukir, pendidikan di SPN, dan sekolah. Silahkan teman-teman prepare semuanya dengan sebaik mungkin, maksimalkan nilai di setiap tahapan tes agar teman-teman nanti bisa lolos dan bisa berada di antara kuota ranking teratas.